Insya Allah Jokowi sudah panik, saudara-saudara sekalian. Jokowi sudah bingung. Jokowi sudah kalut. Sebentar lagi ijazah dan skripsi palsu yang kita duga kuat itu terbukti. Karena pemimpin tidak perlu universitas. Universitas itu miniatur dari universe. Pemimpin itu harus hidup dari universe, bukan dari universitas. Kalau ini diteruskan, oke, Mas Risbon. Tapi saya takutnya rakyat Indonesia jadi memberhalakan ijazah. Bagaimana kalau dengan aksi kalian, aksi mereka, Mas Silvester, Mas Firman, tiba-tiba orang, oh ternyata ijazah itu penting. Penting bagi pegawai, bagi pemimpin enggak. Makanya ada kata-kata bahwa Nabi itu buta huruf, walaupun ini masih debatable, buta huruf, physically buta huruf atau buta huruf tidak. Karena pemimpin tidak perlu universitas. Universitas itu miniatur dari universe. Pemimpin itu harus hidup dari universe, bukan dari universitas. Tanya ke Pak Sumarlin, Pak Arianto. Tanya ke Pak Ali Wardana, orang-orang keuangan. Pak Harto di awal-awal gimana secara rapat? Mereka cerita, Pak Emil Salim, Pak Harto itu nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti apa. Setiap rapat nyatet terus. Tapi setelah 6 bulan itu, menteri-menteri yang nyatet. Pak Harto dengan kehidupannya. Saya takutnya begitu. Untuk apa kita mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi kalau Pak Jokowi sudah bisa bekerja? Bahwa ada ijazah SMA itu kan karena waktu kasus Megawati diperlukan harus ada ijazah. Saya usul ke depannya presiden nggak perlu ijazah apapun. Hanya pegawai dan staf ahli yang perlu ijazah. Karena mereka harus memandang dari sektor-sektor. Pemimpin itu dengarkan, hei Karni, dokter, ngomong apa? Hei Ferry, dokter. Terus aku malam-malam dengan intuisi aku memutuskan. Itu nggak ada ilmunya. Itu pemimpin, itu naga bonar. Aku takutnya begitu, Bang Rismon. Tolong. Ini parah ini. Guys, saya mau cerita nih. Jadi ada salah satu momen di mana saat itu Rismon selesai pemeriksaan dari penyidik Polda ya. Nah, ketika itu dia keluar. Disambutlah oleh beberapa orang wartawan begitu. Nah kemudian wawancaralah si Rismon ini dengan wartawan tersebut. Tapi ada salah satu wartawan, ini wartawannya cewek ya, lumayan cakep juga sih. Nah wartawan ini saking kesalnya kali ya, mungkin saking gregetannya lihat si Rismon ini, sehingga si cewek ini, si wartawan ini menunjukkan ekspresi ketidaksukaannya kepada Rismon itu. Jadi sambil megang mikrofon, si mbak ini berbalik kayak gini nih. Mending kita lihat dulu yuk. Nih. Berarti hari ini dipanggil sebagai terundang. Klarifikasi tentang berkaitan dengan laporan oleh Pak Joko Widodo ya pada. Nah itu teman-teman, mewakili banget kan. Makanya saya bilang jangankan masyarakat luas, wartawan sendiri pun udah jijik lihat si kelompok orang ini. Dia kan selama ini mengatasnamakan rakyat Indonesia gitu kan. Tapi kan wartawan sendiri aja udah jijik, udah evil gitu lihat dia. Jadi rakyat yang mana yang mereka bilang itu rakyat yang mana? Rakyat yang 16% kah? Apa rakyat yang 24%? Ini patut dipertanyakan ini. Soalnya selalu kan sedikit-sedikit rakyat, sedikit-sedikit rakyat. Ini bukti ini, ya kan? Jadi untuk Mbak wartawan, terima kasih banyak sudah mewakili hati kita semua. Terima kasih ya Mbak ya.
ekspresi Mbak itu mewakili sebagian besar rakyat Indonesia gitu loh Mbak. Lain kali bikin lagi Mbak. Kita senang loh lihat ekspresi Mbak itu, senang banget loh. Mon. Roy Suryo, kenapa kok gua ini ya sering sekali melihat Roy Suryo hari ini di FYP saya mengenai ijazah, dan kalau kita melihat mimik mukanya ketika dihujam beberapa pertanyaan ataupun ketika beradu argumentasi ataupun mendengarkan narsum lain, ya kan, memberikan narasinya, memberikan opininya, dia akan mengeluarkan mimik muka yang begini nih. Emang itu ciri khasnya mungkin ya. Gue kadang kadang lucu juga gitu, mimik mukanya emang kayak gitu apa gimana sih? Misalkan terpojok nih dengan pertanyaan, dia akan ketika ketawa khasnya keluar itu kayak mikir, nih orang kok sehat apa enggak gitu, maksud gua. Alex jadi nol, tapi kenapa kok tidak ditunjukkan aja biar tidak gaduh? Halo saudaraku, mari kita bahas pertanyaan yang selama ini menggema di publik. Mengapa Bapak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya secara terbuka? Bagi kalian pahami, ijazah adalah dokumen yang hanya wajib ditunjukkan dalam konteks yang sah. Dalam hal ini, pengadilan tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan dokumen pribadi kepada umum hanya karena tekanan opini liar. Lalu kenapa tetap disembunyikan begitu lama? Inilah strategi cerdas dari Bapak. Yang seperti Roy Suryo dan kawannya justru dibiarkan semakin percaya diri menyebar narasi bahwa ijazah itu palsu. Apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam ranjau yang dipasang dengan rapi oleh Bapak Joko Widodo. Saat Bareskrim akhirnya menyatakan ijazah itu asli, mereka pun mati langkah. Ini bukan hanya pembuktian, tapi juga senjata hukum balik yang bisa digunakan untuk menyerang narasi bohong yang mereka bangun selama ini. Kami bukan buzzer, kami bukan politisi, kami tidak memihak, kami adalah kalian. Kami berdiri di tengah. Jika dalam peretasan kami terhadap sistem data UGM atau dokumen akademik kami menemukan di bawah ijazah itu palsu, kami akan mengatakan itu dengan tegas kepada publik. Tapi faktanya tidak, ijazah itu asli. Dan sekarang, video kami yang membongkar fakta ini sudah beredar. Apakah kamu sudah paham? Saudaraku, kami adalah suara dari balik layar. Kami adalah mata yang mengamati.